Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahadatul Aisy. Asal saya dari Anyar. Saya kelas 1C Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nomor induk mahasiswa saya 251302057. Islam adalah agama yang ajarannya bersumber langsung dari dua pilar utama, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi. Islam berasal dari bahasa Arab aslama, yaitu artinya patuh, tunduk, dan selamat. Jadi seorang muslim ini akan tunduk dan patuh atas segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Islam juga merupakan pedoman hidup yang mencakup beberapa aspek seperti aspek sosial dan etika, lalu ada aspek moral dan juga ada aspek kehidupan. Yang pertama seperti ada aspek sosial dan etika, yang dimana aspek sosial dan etika ini mengajarkan kepada kita dalam kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Lalu ada juga aspek moral yang melarang perbuatan keji atau seperti perbuatan-perbuatan buruk yang seperti fitnah, bohong, dan lain sebagainya. Lalu ada juga aspek kehidupan, yang dimana menyediakan landasan moral dan pedoman praktis dalam menghadapi tantangan modern. Untuk memahami Islam dengan seharusnya itu, kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai landasannya, yang dimana dengan memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat para sahabat Nabi, dengan cara menggunakan sumber utama yang sahih, lalu dengan mengamalkan nilai-nilai Islam, lalu yang ketiga ada menginternalisasi cara berpikir, dan yang keempat adalah dengan bersikap toleran terhadap perbedaan. Yang dimaksud dengan menggunakan sumber utama yang sahih itu adalah dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai panduannya dan memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Lalu yang kedua adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Islam. Bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Islam? Adalah dengan cara menerapkan dalam setiap aspek seperti yang telah dibahas tadi, beberapa aspek dalam Islam, lalu menunjukkan kasih sayang sesama umat muslim seperti saling tolong menolong dan gotong royong, lalu dengan cara mengelola harta dengan bijak. Lalu yang ketiga adalah menginternalisasi cara berpikir. Dengan cara apa? Mengubah pola pikir kita secara total. Islam itu menuntut pemahaman yang totalitas, yang mencakup perubahan dalam pola berpikir. Lalu hindari kesempurnaan. Nah, di sini juga kita tuh harus menyadari diri kita sendiri dengan mengenali kekuatan dan kelemahan kita, serta jangan merasa sudah sempurna, lalu memiliki kesadaran diri, yang dimana kenali diri sendiri secara lahir dan batin, serta renungkan kedudukan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah bersikap toleran terhadap perbedaan, yang dimana kita ini harus terima perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam Islam dan tidak perlu dijadikan penyebab perpecahan. Lalu kita juga harus mencari ulama yang kompeten saat menghadapi perbedaan pendapat. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.